Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, kita berdoa dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kita hampir menyelesaikan dua buku terakhir, buku rekapitulasi. Yang pertama adalah buku rekapitulasi data, rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga kelompok Dasawisma. Yang kedua adalah rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, meninggal, dan seterusnya. Oke. Baik, kita langsung masuk saja. Buku yang pertama pada pembahasan terakhir ini adalah buku rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga kelompok Dasawisma. Saya kembali mengingatkan bahwa buku ini adalah turunan dari buku-buku sebelumnya. Buku 1, buku 2, buku 3. Ya, buku data warga, data keluarga, catatan keluarga. Nah, dari data-data tersebutlah kita masukkan ke dalam halaman pertama. Seperti biasa, saya memberikan contoh adalah Bapak Safarudin. Ingat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, begitu Bapak Safarudin mengisi di pertama kali, maka buku-buku selanjutnya juga mengisi pertama kali. Jika Pak Amiruddin mengisi setelah dari keluarga Pak Safarudin, maka buku-buku selanjutnya Pak Amiruddin juga berada di posisi yang kedua setelah Pak Safarudin. Setelah keluarga Pak Safarudin, bukan berarti setelah Pak Safarudin langsung Pak Amiruddin, bukan. Tapi tuntaskan dulu keluarga dari Pak Safarudin. Oke. Di sini ya, buku rekapitulasi ini adalah yang tercantum di sini adalah nama kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga, ya. Contoh di sini ada 3 kakak. Yang tercantum adalah Bapak Safarudin mewakili seluruhnya, ya. Tercantum di sini adalah Bapak Safarudin. Nah, total di sini adalah total dari berapa jumlah laki-laki yang ada di keluarga Pak Safarudin. Yang ada di keluarga Pak Safarudin. Ada Pak Safarudin, ada Zulkifli, ada Zainal, ada Saiful. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 berarti. Laki-lakinya ada 4. Perempuan ada berapa di sini? Kita hitung ulang. Bu Aminah, Bu Iin, Lili, Lili. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 10 totalnya. Ya, di sini 6. Kemudian balitanya, karena ini contoh anak-anak dari Zulkifli dan Saiful adalah anak-anak balita, maka di sini ada 3 orang. 3 orang, 1 laki-laki dan 2 wanita. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ingat, pasangan usia subur adalah mereka yang masih atau belum menopause, masih masuk usia sebelum lansia. Dalam hal ini saya memberikan contoh adalah Pak Safarudin dan Ibu Aminah, pasangan suami istri yang sudah lansia. Artinya pus tidak ada, pasangan usia subur tidak ada. Pasangan usia subur di sini kalau kasus yang ketiga adalah 1, pasangan suami istri Zulkifli dan Lili. Yang kedua adalah Saiful dan Tuti. Jadi ada pasangan usia suburnya adalah 2. Kemudian wanita usia subur ada 1, yakni Iin. Ya. Antara pus dengan wus tidak bisa digabung. Artinya ketika sudah termasuk di pus, jangan atau tidak termasuk lagi di wus, ya. Kalau contoh kasus skenario yang pertama di sini, bahwa di sini tidak ada pasangan usia subur karena yang suami istri
sudah lansia. Tapi wanita usia suburnya ada 1, yakni Iin, ya. Demikian. Kemudian lansianya, karena Pak Safarudin dan Ibu Aminah adalah usia lansia, maka diisi 2, ya. Ibu hamil dan ibu menyusui saya kasih contoh di sini tidak ada, ya. Kemudian 3 buta tidak ada. Ini bukan tidak ada tapi strip, ya. Isinya bukan 0 tapi strip. Di sini strip juga. Di sini juga strip. Nah, layak di sini ya, boleh dicek ya. Yang termasuk layak adalah ada ventilasi, kemudian sanitasinya cukup, air minum juga layak dan sebagainya, ya. Diisi dengan 1. Kemudian tidak layaknya kita tulis dengan strip. Memiliki tempat pembuangan sampah, misalnya ada 1, kita tulis 1. Memiliki saluran pembuangan air limbah, kita isi dengan 1. Memiliki jamban keluarga. Jika sebelumnya kita sudah mengisi dengan angka 2, karena kita memiliki misalnya jambannya ada 2, kita tulis 2. Tapi kalau memiliki 1, kita tulis dengan angka 1. Kemudian di sini seperti biasa, sumber air keluarga adalah yang paling dominan. Kalau buku-buku sebelumnya kita isi PDAM, berarti kita isi di PDAM adalah 1. Jangan diisi semuanya. Kalau diisi semuanya, antara data yang pertama, buku-buku yang pertama, buku 1, 2, 3, kalau ada mengisi sumber air keluarga, kita isi dengan PDAM. Tapi kalau di sini kita isi semua, berarti tidak sinkron, tidak sama, ya, bukan turunan artinya. Jadi ini yang paling dominan kita gunakan, yang mana misalnya PDAM adalah kita kasih PDAM 1. Sumur di sini adalah sumur timba, sumur yang kita miliki secara pribadi. Dan lain-lain ini misalnya sumur artetis, ya. Contohnya. Kemudian makanan pokok di sini adalah hitungannya per kakak. Dalam hal ini Pak Safarudin, misal contoh kasus yang pertama adalah cuman 1 kakak, berarti dihitung 1. Tapi kalau kasus yang kedua dan ketiga, kasus yang ketiga, kalau yang di sini kan kakaknya 1. Kasus yang ketiga ada 3 kakak, maka di sini di makanan pokok kita tulis 3. Kemudian non beras kita strip, UP2K sudah jelas saya beritahu sebelumnya. Pemanfaatan tanah pekarangan adalah untuk menanam atau rumah yang memiliki selain tanaman hias. Kita centang 1. Kemudian industri rumah tangga jika ada kita centang, jika tidak ada kita akan tulis misalnya membuat kardus gitu ya, kita isi 1. Jika tidak ada kita strip. Kesehatan lingkungan, anggota keluarganya ada berapa? Misalnya ada 4, kita tulis 4 di sini. Kalau dalam hal ini contoh kasusnya Pak Safarudin, artinya di sini isi 5. Kalau skenario yang kedua dan ketiga hampir sama ya. Kita tulis 3, 6, 9, 10. Jadi di sini kesehatan lingkungannya kita tulis 10. Kolom keterangannya tidak usah diisi saja. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita mengisi buku yang keempat, rekapitulasi, catatan data, dan kegiatan warga kelompok Dasawisma. Kita lanjut buku yang terakhir. Sebentar, saya akan beralih dulu kepada buku rekapitulasi ibu hamil. Data ibu hamil, melahirkan, dan seterusnya. Ibu-ibu di sini mengisinya adalah untuk kalau ada khusus untuk bayi, ya. Artinya kalau sudah tidak bayi lagi, ya, yang barusan dilahirkan tidak usah diisi, ya.
Di sini cukup isi tulisan. Nah, status ibu balita bayi ini apa? Kemudian jenis kelaminnya apa, tanggal meninggalnya apa, sebab meninggalnya apa, dan lain sebagainya. Nah, di kolom catatan ini angka ya diisi jumlah ibu hamil, berapa, jumlah ibu melahirkan, berapa, jumlah ibu nifas, berapa, dan seterusnya. Ya, saya rasa cukup sekian, jelas. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat melakukan pendataan dan pengisian buku Dawis 1 sampai dengan 5. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.